Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Jaket kulit identik dengan Garut, Jawa Barat ya. Namun ada juga wilayah di luar atau wilayah lain di Jawa Barat ini memproduksi beragam produk olahan kulit domba dan sapi asli. Produk kulit UMKM Derusa ini menghasilkan produk dengan kualitas yang premium. Sesuai dengan ajakan Presiden Jokowi untuk bangga akan buatan Indonesia dalam rangka bangkitnya produk dalam negeri, produsen dalam negeri sudah semakin aktif dalam memproduksi produk-produk unggulan dan kualitasnya sudah terbukti. Salah satunya di kawasan Bandung terdapat produk fashion berbahan dasar kulit, baik itu dompet ataupun tas, yang kualitas dan harganya tidak kalah dengan produk dari luar negeri. Bahkan produk ini telah terkenal dengan memproduksi berbagai model dan olahan kulit pesanan dari berbagai instansi baik swasta maupun negeri. Kualitas dan harganya juga sangat kompetitif. Derusa itu kita produksi berbagai macam produk ya. Dan kita tetap gaya kita itu lebih ke klasik premium gitu kan. Klasik premium. Kita sangat jaga sekali kualitas gitu kan. Untuk Derusa dari segi kekuatan, makanya Derusa itu bisa dibuktikan dari adanya kartu garansi. Kartu garansi itu ada di setiap produk itu, dari mulai garansinya 1 tahun sampai ada yang 5 tahun. Itu garansinya saja. Itu bukti dari keseriusan kita untuk menjaga kualitas. Rusdi Raisa mengatakan selama pandemi ini dirinya cukup kesulitan karena adanya beberapa permasalahan selama memasarkan produknya. Namun dengan permasalahan itu tidak menutup kemungkinan ia bersama puluhan karyawannya untuk berinovasi, yaitu memperkuat penjualan secara online dan aktif mengikuti pameran atau workshop ke berbagai negara. Sebetulnya basic yang paling kuat di sini di Indonesia. Nah, cuman kita sudah hampir kurang lebih 6 tahun terakhir kita itu sedang merintis untuk pemasaran keluar yang jelas ya tidak mudah. Makanya kita rutin untuk membuka gerbang ke luar itu, kita bicara skala besar ya. Kalau untuk retail kita rutin, untuk online pesanan gitu kan melalui marketplace itu sering ke luar negeri gitu kan. Cuman kenapa kita menggandeng Kementerian Perdagangan gitu kan untuk ikutan pameran di luar, itu rutin. Terus itu 1 tahun 4 kali lah rutin terus-terusan. Dengan adanya gerakan Bangga Buatan Indonesia, diharapkan geliat produksi dalam negeri terwujud dan Indonesia akan memiliki daya saing yang unggul dan berkelanjutan di bidang produk-produk lokal. Dari Bandung, Jawa Barat, Andromeda Rizal, Bayu Ramdhani, Metro TV. Ya, sejumlah UMKM lokal mengaku menghadapi masa sulit saat pandemi baik produksi maupun saat proses penjualan ini mengalami kendala. Nah, salah satu UMKM di Bandung dengan produk andalan kulit ini punya trik tersendiri dalam menjual produknya meski di masa pandemi. Apa saja tips dan triknya? Langsung saja kita tanyakan kepada Rusdi Raisa, pemilik UMKM kerajinan kulit Derusa. Kang Rusdi, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Naila. Alhamdulillah sehat selalu, Kang Rusdi. Jadi gimana nih, apa saja tipsnya yang bisa dibagikan kepada kita untuk tetap bertahan di tengah pandemi dalam bisnis? Nah, otomatis kalau pandemi ini banyak kegiatan pemasaran offline itu tidak berjalan. Seperti pameran, justru dari pameran juga kita mendapatkan buyer, kemudian omset yang lumayan gitu kan, kemudian di store kita juga yang di Jakarta juga gitu kan, itu salah satu pemasukan offline kita. Itu jelas mengalami penurunan karena dibatasi dan kita kan di dalam mall, tokonya otomatis mallnya ditutup. Pertama pandemi kita tidak bisa berjualan, akan tetapi alhamdulillah sebelum pandemi itu kita sudah menjalankan sistem pemasaran online yang itu justru sangat membantu sekali untuk melewati krisis ya. Jadi sebelum pandemi juga sudah memperlebar sayap begitu ya, memanfaatkan e-commerce atau platform media sosial online begitu ya, agar kemudian bisa merambah bahkan sampai ke mancanegara. Nah, kalau permintaan di tengah pandemi ini sampai ke mancanegara masih terus berlanjut, Kang Rusdi?
Masih, kalau untuk retailnya itu masih, Pak. Untuk retailnya itu terus berjalan karena melalui marketplace gitu kan dan beberapa media sosial kita itu masih terus berjalan. Akan tetapi pameran ke luar negeri untuk sementara ini kita tidak mengikuti dulu karena alasan tadi. Justru itu untuk Baik. bayar besar itu kita dapat dari pameran. Baik, namun untuk di situasi pandemi seperti ini ada pengurangan karyawan kah atau seperti apa nih strategi agar kemudian juga tidak sampai mengurangi karyawan sebanyak mungkin begitu agar tetap mempertahankan bisnis dan juga bisa mempekerjakan mereka? Otomatis untuk pandemi ini ada beberapa pengurangan karyawan akan tetapi tidak terlalu banyak. Itu tetap kita usahakan karena karyawan kita sudah lama sekali bekerja di Indonesia, kita pertahankan semaksimalnya. Nah itu caranya kembali lagi sekarang pemasaran online yang sedang kita jalani. Tetapi setelah pandemi kita lebih seriuskan lagi, kita kerjasama dengan tim advertiser, gitu kan. Ada beberapa tim khusus untuk online yang telah terbentuk selama pandemi ini sehingga kita bisa mengejar omset. Oke, ada inovasi-inovasi lainkah atau strategi marketing misalkan untuk mendatangkan promo agar mereka para pelanggan tetap tertarik untuk membeli produk dari Kang Rusdi? Oh, jelas, jelas. Jelas sekali dari semenjak pandemi itu kita sering mengadakan diskon, gitu kan. Kemudian inovasi produk juga itu lebih menarik dan beberapa kualitas bahan kita lebih tingkatkan lagi untuk meningkatkan daya saing. Nah, itu dia ya sejumlah inovasi, tips dan trik untuk tetap mempertahankan bisnis di tengah pandemi. Tapi Kang Rusdi bisa dibagikan dong, waktu itu ceritanya seperti apa sih dari awal sampai saat ini akhirnya bisa terus bertahan dan bahkan bisa berkembang di industri fashion berbahan kulit ini? Dari awal pandemi atau dari awal? Dari awal membangun bisnis ini Kang Rusdi, ceritanya seperti apa? Itu tahun berapa sampai saat ini? Saya itu memulai bisnis itu tahun 2006, Pak. 2006, 15 tahun yang lalu mungkin. Itu awalnya dari mengolah limbah sisa buangan kulit. Sisa buangan kulit yang pengrajin itu buang, kemudian saya jahit sendiri, olah sendiri dengan waktu itu modal sangat minim sekali, kurang lebih Rp50.000 lah waktu itu karena kulitnya kita tidak beli, hanya beli jarum saja. Dan karena kita punya gaya tersendiri, waktu itu kita start dari gaya Indian. Waktu 2006 sedang booming, banyak orang yang beli, kemudian putar lagi modalnya hingga menjadi seperti sekarang ini. Baik, dari 2006 hingga sekarang, waktu itu sempat mengalami jatuh bangun juga, tapi ada nggak nih pesan-pesan yang ingin Kang Rusdi sampaikan kepada mereka, terutama mereka berbisnis untuk mengangkat brand lokal begitu, supaya untuk maju terus sama-sama kita gaungkan produk lokal untuk bangga buatan Indonesia, seperti apa Kang Rusdi? Pesan saya mungkin untuk membangun bisnis itu bukan ke modal mungkin Mbak ya. Kalau saya sendiri lebih ke mental. Jadi kita bisa saja modal besar ketika kita mengalami kerugian atau tidak ada yang beli, kita berhenti. Tapi justru itu bisnis tidak bisa lepas dari yang namanya rugi ataupun tidak ada orang yang beli gitu. Kita jalani saja. Nah, maaf tadi ada Pak, satu lagi pertanyaan. Iya, apa nih semangat motivasi yang terus ingin disampaikan kepada mereka untuk mengangkat brand lokal tentunya? Brand lokal, saya itu kembali lagi yang tadi Mbak Naila sampaikan, bisa dibilang 6 tahun terakhir ini sering pameran ke luar negeri gitu, sampai setahun 4 kali dan ke beberapa negara. Produk lokal Indonesia itu daya saingnya sangat tinggi sekali, gitu kan, sangat tinggi sekali di pasar luar, dan dengan harga yang jauh lebih terjangkau gitu kan, tinggal kita kepercayaan diri saja untuk
bersaing dengan produk-produk luar. Itu dia tipsnya dari Rusdi Derusa. Semoga juga bermanfaat bagi mereka yang ingin bergabung begitu ya untuk membuka usaha melalui brand lokal agar terus kita gaungkan kembali bangga buatan Indonesia. Terima kasih Kang Rusdi sudah berbagi inspirasinya di Newsline kali ini.